Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, salam sehat, jalan salam sehat, sehat, semangat pagi. semangat pagi. Ya, masih dalam rangka Minal Aidin ya Mas ya. Ya, ya, sama-sama ya. Maaf lahir Ucapkan selamat batin. hari raya, mohon Ya. maaf lahir batin. Semoga ibadah kita semua yang kemarin diterima oleh Allah Insya Allah, amin, dan amin, kita amin. berjumpa di Ya. Ramadan depan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita sebelum acara yang lengkapnya untuk sebentar kita bisa berbincang sersan, yaitu serius tapi santai. Eh, saya akan mulai dan salam jumpa lagi di acara yang sama. Insya Allah setiap Selasa pagi di frekuensi yang sama. Seperti biasa saya Dini Baktiari dan Saya Amiruddin Nuridin dari ya Pokel 2 berbincang santai dengan pembicaraan mengenai generasi muda kita saat ini. kita masih muda juga kan. Oke, ya, siap. Nah, generasi muda saat ini dinilai banyak kalangan mempunyai orientasi yang sudah berubah dibanding generasi sebelumnya. Mereka sering disebut sebagai generasi digital Ya, dan tulang punggung masa depan. Keberhasilan mereka diyakini akan membentuk arah kemajuan negara bahkan dunia. Perubahan orientasi ini sejalan dan merupakan akibat dari perkembangan digitalisasi masif di sekitar kita saat ini. ya. Istilah generasi muda digital sering diasosiasikan dengan mereka yang lahir di akhir 1990 hingga 2010-an, sehingga saat ini berusia antara 15 sampai 35 Ya, tahun. ya, generasi itu yaitu kita sebut biasanya adalah generasi Z. Sering disebut Gen Z atau Gen Z. Zoomers. Ini adalah sebuah kelompok yang demografis yang lahir setelah generasi milenial yang lalu. Umumnya antara tahun 95 hingga 2010. Para ahli menyebut mereka sebagai generasi yang sangat peka dengan dunia digital dan memiliki kemampuan teknis tinggi. Gen Z ini juga dianggap sebagai generasi yang realistis dan analitis dalam pengambilan keputusannya. Hai Mbak Dini. Yes. Generasi Z atau Gen Z ya, mereka tumbuh di era digital dan internet sehingga sangat familiar dengan teknologi dan media sosial. Gen Z dikenal sebagai generasi yang tech savvy, memiliki kemampuan berkembang pesat di bidang teknologi dan informasi. Kreatif, senang berkecimpung di dunia kreatif dan memiliki kemampuan mengolah kreativitas. Ya, Toleran, menerima perbedaan di sekitar secara natural dan terbuka terhadap isu agama, adat, ras, suku, dan lainnya. Peduli, memiliki kepedulian tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan. Di ya, Indonesia, Gen Z berjumlah sekitar 27,94% dari jumlah penduduk dengan karakteristik yang unik dan berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih suka menggunakan platform digital seperti TikTok untuk mencari informasi dan hiburan. Siapa ya. yang suka TikTok? Karakteristik dari Gen Z tadi ya secara individualis ini cenderung kurang berkomunikasi secara verbal dan lebih suka menggunakan teknologi untuk berinteraksi. Ya, egosentris, jadi memiliki sikap yang lebih fokus pada diri sendiri dan Ya, keinginan untuk serba instan. Kreativitas tinggi, dia itu mempunyai kreativitas tinggi, memiliki kemampuan untuk menciptakan konten dan mengolah kreativitas dengan baik. dengan memahami karakteristik dan perilaku Gen Z, kita dapat lebih memahami generasi ini dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Gejala FOMO, fear of missing out,
adalah perasaan cemas atau takut bahwa seseorang akan melewatkan kesempatan atau pengalaman yang penting jika tidak terlibat dalam aktivitas atau peristiwa tertentu. Atau FOMO ini seringkali dialami oleh orang-orang yang menggunakan media sosial secara intensif ya. Karena mereka dapat melihat apa yang orang lain lakukan dan mereka merasa takut bahwa mereka akan melewatkan sesuatu yang penting ini jika tidak ikut serta. Perasaan cemas ya, cemas atau stres ya, ketika tidak dapat mengikuti aktivitas atau peristiwa-peristiwa tertentu. Kebutuhan untuk terus-menerus memeriksa media sosial, ceklak-ceklak untuk memastikan tidak melewatkan sesuatu. Perasaan tidak puas atau tidak lengkap jika tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas atau peristiwa tertentu. FOMO dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik, seperti meningkatnya stres, kecemasan, dan perasaan tidak puas. Oleh karena itu, penting untuk mengenali gejala FOMO dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya, seperti membatasi penggunaan media sosial dan fokus pada kegiatan yang lebih bermakna. Ya, kita harus waspada ini dalam menghadapi ini. Betul-betul waspada kita ya. Anak kita di sekitar kita itu anak kita atau cucu kita harus waspadai dalam kegiatan tiap harinya, harus kita awasi dalam menggunakan media sosial, misalnya handphone. Dia pegang handphone terus-menerus, bisa jadi matanya menjadi terganggu. Ya, Ya. kehidupan virtual sendiri menawarkan kemungkinan yang tidak terbatas melalui avatar. Dan diri seseorang dapat menjadi siapa saja dan melakukan apapun tanpa perlu khawatir konsekuensinya akhirnya. Namun, hal itu justru telah melahirkan jenis kehidupan publik yang tidak bertanggung jawab dan abai terhadap nilai-nilai etis. Singkatnya, budaya digital memiliki tendensi untuk menjadi liar. Iya, betul, betul Mbak Dini. Itu hati-hati kita. Harus waspada ya. Kita sering mendengar bagaimana generasi kita yang khawatir dengan kehidupan anak dan cucu kita dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Tantangan mereka sangat berat dalam menghadapi perkembangan zaman. Perkembangan teknologi saat ini membuat hampir semua orang dewasa tidak bisa jauh dari gadget. Bukan hanya orang dewasa saja, anak remaja yang sudah diberikan kebebasan memiliki perangkat elektronik bisa saja menjadi kecanduan karena fitur dan aplikasi menarik dalam gadget. Padahal kecanduan gadget pada remaja bukanlah hal yang baik. Iya, iya, betul. Dan tidak cuma anak-anak mereka ya. Kadang-kadang kalau kita kelupaan tidak konsentrasi, buka handphone, terus kemudian ada yang sesuatu menarik, terus saja kita akan terus ya. Menurut penelitian ini yang dipublikasikan di Advance in Social Science, Education and Humanities Research oleh Anissa Maulidnya Kasanah dan Grace Scale dari Universitas Indonesia. Kecanduan gadget ini pada remaja dapat berdampak negatif pada family functioning dan kontrol perilaku. Family functional adalah keadaan di dalam keluarga yang mampu membentuk anggota keluarganya menjadi pribadi yang positif dan negatif. Ya, Atau negatif. ya. Kecanduan gadget dapat berdampak negatif pada remaja. Maka, sebisa mungkin untuk membatasi aktivitas main gadget sejak kecil. Lantas bagaimana jika anak remaja sudah berkecanduan gadget Ya. sejak dini? Bagaimana tips mengatasi kecanduan gadget pada Bagaimana? remaja? Bagaimana? Bagaimana? Ya, satu, perbanyak bersosialisasi dengan teman. Langkah pertama dalam mengatasi kecanduan gadget adalah memperbanyak waktu bersosialisasi dengan teman. Untuk merealisasikan hal tersebut, kamu bisa mengatur jadwal liburan bersama atau sekedar berkumpul di akhir pekan. Jika selalu sendirian, kamu akan selalu merasa kesepian. Hal tersebut akan berujung untuk bermain gadget. Nah, penting ini, penting ya. Betul. Saat memutuskan untuk berkumpul bersama teman-teman, cobalah untuk tidak mengeluarkan gadget masing-masing.
Gunakan waktu berkumpul untuk mengobrol dan bersenda gurau. Jangan sampai gadget menjauhkan orang terdekat yang sudah ada di depan mata. Ya, yang kedua penting ini matikan gadget sebelum tidur. Ya, sebelum tidur anak kita itu supaya mematikan gadget, tidak cuma anak kita, waspada. Kita juga bisa kena ini ya. Langkah mengatasi kecanduan gadget selanjutnya adalah mematikan gadget 30 atau 60 menit sebelum waktu tidur. Cara ini mungkin terasa sulit di awal karena kebiasaan kita selalu membuka, tapi akan terbiasa jika itu kita lakukan secara rutin dilakukan ya. Hal tersebut juga membuat kamu tidur lebih cepat dan lelap dengan tidurnya. Sehingga bangun tidur, mata, pikiran, dan tubuh menjadi lebih segar. Yang ketiga kita perhatikan ya, hapus aplikasi yang menjadi penyebab kecanduan. Itu hapus saja, dari handphone dihapus saja. Setiap orang pasti memiliki beberapa aplikasi yang sering dibuka. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut yang kerap membuat kecanduan, ya, ada baiknya kamu beristirahat sementara dari aplikasi tersebut dengan menghapusnya aja dari gadget ini. Dengan begitu, kamu tidak akan terlalu sering membuka gadget untuk memeriksa aplikasi tersebut. Ya, alih-alih bermain gadget ya, kamu bisa membaca buku untuk mengisi waktu luang ya. Iya. Itu. Hmm. Ya, mengetahui dampak kecanduan gadget. Hal terakhir yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan gadget adalah membaca dan mencari tahu apa saja dampak kecanduan gadget. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari kecanduan gadget, dari penyakit fisik hingga psikis. Jika sudah paham dan mengetahui betul apa saja bahayanya, kamu akan berpikir dua kali untuk terlalu sering bermain gadget. Ya, seorang pecandu gadget itu tidak akan menyadari jika ia itu mengalami kecanduan. Dia tidak menyadari kecanduan berat tersebut karena terlalu sering menggunakannya. Padahal dampaknya tidak main-main. Dari gangguan emosi, nyeri leher, seperti saya kemarin ya, serta kesulitan beristirahat dengan tenang. Kecanduan gadget dapat mengubah zat kimia dalam otak kita, sehingga mempengaruhi fisik, psikologis, serta perilaku seseorang. Yes. Yuk, sudah cukup Mas Amir, udah lewat cari jam 7. Kita berbicara soal generasi penerus kita. Perlu hati-hati menghadapinya. Ya, Mbak Dini, silahkan lanjut ya dengan acara pokok kita pagi ini. Saking asiknya sampai kita lupa waktu. Ya, Lanjut, ya, Mbak ya, ya. Dini. Ya, oke, marilah kita lanjutkan dengan acara kita. Latihan bersama BEP secara virtual. Siap. Iya. Kunci yang Ya, Alhamdulillah sudah siap semuanya. Terima kasih Bu Epi. Ya. Alhamdulillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang para peserta latihan bersama BEP Virtual KBI Komisariat Pondok Kelapa dan sekitar latihan ke 1702. Selasa 15 April 2025 pukul 7 sampai 8.30. Saya Dini Baktiari dan Saya Amiruddin Nuridin. ya saya dari Pokok 9. Saya di Pokol 2. Ya, yuk kita sama-sama mendampingi para bapak dan ibu yang ada di sini untuk bersama berlatih secara virtual. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama, saya nanti akan memimpin doa. Berdua kita membacakan tata tertib, bersama-sama kita menyanyikan Mars BEP lanjut yel-yel. Dan berdua kita membacakan daftar pemandu pada pagi hari ini. Setelah itu kita lanjut langsung dengan refresh melalui video guru besar kita. Dan latihan bersama dimulai 30 seri yang diawali oleh Bapak berkubis kita, Bapak Marwondo. Oke, dan nanti ditutup oleh doa penutup dan foto bersama. Baiklah, saya akan memimpin doa pada pagi hari ini. Ini cucuku mau pamit dulu. Dadah. Bye-bye. Dadah. Kasih ya. Aku nanti pulang. Bye-bye. Itu pulangnya habis. Ya, enggak. Nunggu aku beli. Enggak. Oke, maaf. Ya, pada pagi hari ini kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan waktu kepada kita untuk bertemu
pada pagi hari ini yang cerah dan dalam keadaan sehat semua. Semoga waktu kita nanti selesai ber-BEP dan seterusnya, kita mendapatkan berkah karunia kesehatan yang lebih bagus. Imun kita lebih tinggi. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih ya Allah. Dan semoga acara yang kita lakukan pagi hari ini berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Yang kedua, kita doakan kepada penemu bioenergi power, Bapak almarhum Hari Jauhari Angga, yang telah mewariskan ilmunya yang luar biasa, membuat kita menjadi sehat bugar sepanjang hari dan seterusnya. Semoga ilmu ini akan menjadikan amal jariahnya di sana. Ya, mudah-mudahan mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Apakah masih kelihatan Mbak Dini seperti patung? Ya, saya kira Mbak Dini malah bahkan hilang. Baik Bapak Ibu sekalian, karena kita ikuti selanjutnya adalah kita bacakan tata tertib kita pada pagi hari ini. Ya, kita mulai nomor satu adalah host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama pelatihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silahkan unmute sebelumnya. Yang kedua, para pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu pertama melakukan refresh dan pemanasan yang terlebih dahulu. Pemandu terakhir jangan lupa untuk mengakhiri panduannya dengan gerakan penutup, Pak Jokowi ya. Tadi yang pertama itu siapa ya? Pak Marondo, betul ya. Selanjutnya sebaiknya memandu dengan ritme yang standar, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat, ya, sehingga dapat diikuti oleh semua peserta secara mengalir tanpa jeda. Ya. Saya udah masuk lagi, Mas. Oh ya, yang selanjutnya tata tertib selanjutnya yang Mbak Dini silakan dibaca. Bisa? Ya, oke. Yang agar selama lakber berlangsung, selalu dalam posisi berlatih agar tiap-tiap saat di spotlight sudah siap, ataupun saat pemandu urutan sebelumnya yang mendadak berhalangan dan penggantikannya untuk memandu, proses penggantian pemandu dilakukan oleh co-host. Seluruh peserta latber saat jalannya latihan mengambil posisi agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan koneksinya dari Zoom. Ya. Saya sudah belum jadi co-host lagi. Sementara Kita terus menyanyikan Mars BEP. Indonesia menjaga kesehatan kita melalui orang nafas tanpa alat dan obat. Selatan untuk Nusantara merajuk bangsa kesehatan bangsa itulah semboyan kita hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlatih aktif, makan 30 seri setiap kali. Marilah Bebas Indonesia menjaga kesehatan kita melalui pola nafas tanpa alat dan obat. Sertakan seluruh
kesehatan bangsa. Itulah semuanya kita, hidup sehat bahagia. Berpikir positif, berlari aktif, makan 30 seri setiap kali. Berpikir positif, berlatih aktif, makan 30 seri setiap kali. Setiap kali. Ya, kita lanjut dengan yel-yel. Ya, tolong dijawab dan tolong dibuka semua speakernya. Salam sehat! Salam sehat. Salam sehat! Salam sehat. Salam sehat! Salam sehat. Mari Pak Amir. Sehat. Bebas. Bebas! Bebas. Sehat. Bugar. Produktif. Bahagia. Luar biasa. Yes. 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 Ya, kita lanjut ke siapa saja yang akan menjadi pemandu pagi hari ini dimulai oleh Bapak Marwondo dengan refresh dan pemanasan dari Rumah Sehat Pokel 4. Ibu Siti Suwandari dari Rumah Sehat Pondok Hijau Ciputat. Yang ketiga Bapak Amiruddin Nuridin dari Rumah Sehat Pokel 2. Ya. Yang keempat, Ibu Siti Zainab dari KBI Lampung di seberang lautan sana. Yang keempat, Ibu Amri Rahayu, tidak begitu jauh dari rumah Piatu Muslimah. Yang terakhir, Pak Joko Wiono dari KBI Lampung, yang dari seberang juga. Ya, lanjut ke bisa siapa Mbak Dini? Ya, kita dibantu oleh saya sendiri, SL, share PPT Ibu Epi Hayanis, record Bapak Amiruddin, foto Bapak Agus HT, dan musik pengiring oleh Bapak Protomo. Sebagai Terima tuan kasih rumah, semuanya. saya Dini dan Mas Amir Ya. dari Pokel 2. Yuk, mari kita cermati video dari guru besar kita. Saya
tak berbatas, suratan bintang kejora kan bersamakan bagimu pahlawan bangsa putih Rama-Rama. Saya belum di co-host, Pak, jadi nggak bisa SL. Oke. Saya support lain. Ya, Pak Marwanto, kita pergi. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi silakan, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, serta Natir BEP pagi ini. Mengingat sekarang ini masih dalam suasana Lebaran, izinkan saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu, sebagai pemandu pertama, izinkan saya menyampaikan refresh mengenai gerakan pemanasan. Semua kegiatan olahraga agar performanya menjadi baik dan terbebas dari cedera dianjurkan untuk melakukan gerakan pemanasan. Demikian juga gerakan pemanasan di dalam olah napas, olah gerak, bioenergy power. Kalau di dalam olah napas, dalam olahraga, gerakan pemanasan itu biasanya untuk melenturkan otot-otot dan pembuluh darah guna mencegah terjadinya cedera dan meningkatkan kinerja dari olahraga tersebut. Halo. Di dalam olah napas, olah gerak BEP, Iya, selain untuk ini melentur Pak Amir kok malah bikin saya host. Kayak mau latihan di dan lapangan kan Selasa. meningkatkan kinerja olah Jadi saya napas kirim. juga dipersiapkan agar para Ini peserta karena setengah siap 8 ini saya untuk menerima karena limpahan setengah energi. 8 kan mulai. Dan kalau kita melakukan gerakan pemanasan, kita akan memperoleh dampak yang baik. Antara lain yang pertama, pemanasan dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otot-otot yang dapat meningkatkan, dapat mengurangi risiko terjadinya cedera dan dapat meningkatkan kinerja dari olah napas. Ini nggak tahu kok tiba-tiba. Yang kedua, Bentar. pemanasan dapat membantu meningkatkan suhu tubuh yang dapat membantu meningkatkan fleksibilitas dan kinerja dari otot tersebut. Sehingga pemanasan harus dilakukan secara perlahan, bertahap, dan fokus pada gerakan-gerakan yang akan dilakukan pada olah napas, olah gerak BEP. Kalau kita melihat halaman 11 dari buku The Origin of Bioenergy Power dan juga halaman 44 dari buku TIB, maka di situ disebutkan bahwa faktor usia dan pola hidup manusia menyebabkan elastisitas pembuluh darah itu akan menurun drastis. Sehingga untuk mencegah terjadinya cedera, maka saat melakukan jurus pertama, olah napas, olah gerak BEP, perlu diberikan energi atau doping pada cakra utama. Cakra utama itu adalah cakra di mana terjadinya penumpukan energi yang paling besar. Dan tujuannya adalah agar pembuluh darah lebih rileks dan lentur sehingga siap untuk menerima limpahan energi tadi.
Doping ini hanya dapat dilakukan oleh pelatih Ulang. yang menguasai dan mengetahui letak dari cakra utama tersebut. Karena kalau kita memberikan doping pada cakra yang tidak tepat, Hilang. itu akan dapat berakibat fatal, antara lain pecahnya pembuluh darah, sehingga dapat berbuntut adanya tuntutan hukum atas kesalahan tersebut. Oleh karena itu, Pak Haryangga mengingatkan kita harus berhati-hati di dalam memberikan doping ke cakra utama tersebut. Namun di dalam buku TIB halaman 45, di situ ada catatan. Yang tadinya kita merasa ngeri karena saya sendiri tidak menguasai mengenai letak cakra utama, sehingga takut untuk melakukan doping. Namun di dalam buku The Essence and Implementation of Bioenergy Power atau TIB, di situ ada catatan bahwa sejak tahun 2016, almarhum Bapak Haryangga tidak lagi melakukan doping. Dan sebagai gantinya, Pak Haryangga mewajibkan semua BFers, pemandu dan peserta untuk melakukan gerakan pemanasan sebelum melakukan jurus pertama dari olah napas, olah gerak BEP. Nah, tata cara untuk melakukan pemanasan adalah sama dengan olah napas, olah gerak BEP, yaitu sambil melakukan gerakan dasar, kita melakukan tarik napas sedalam-dalamnya melalui hidung, tahan nafas, mulai berhitung 5 hitungan sampai 30 hitungan, lalu buang napas pelan-pelan melalui mulut. Apa yang terjadi dalam gerakan pemanasan ini, terutama kita sedang melakukan latih maupun LTM, saya seringkali melihat bahwa tidak ada keseragaman hitungan bagi pemandu di dalam menghitung gerakan pemanasan tersebut. Sehingga seringkali saya kalau umpamanya mengikuti 20 hitungan, saya menghitung baru 15, pemandu sudah buang nafas. Sehingga di sini perlu adanya aturan keseragaman di dalam menghitung hitungan tersebut. Apa yang saya lakukan itu biasanya mengikuti ketukan musik, terutama dalam lagu I Have a Dream. Itu ketukannya jelas sekali untuk menghitung tersebut. Dan yang kedua, gerakan pemanasan ini juga harus dilakukan dengan mengalir. Artinya tidak terputus-putus dari 5 hitungan sampai 30. Caranya yaitu adalah ketika kita melakukan buang nafas, kita jangan berhenti buang nafasnya sampai dengan aba-aba tarik. Begitu seterusnya sehingga dari 5 hitungan sampai 30 kita melakukan gerakan yang mengalir. Mengingat bahwa Pak Haryangga itu memberikan perhatian khusus mengenai gerakan pemanasan ini, yaitu pertama melakukan doping, bukan dilakukan dengan gerakan pemanasan, maka kita harus betul-betul menguasai dan melakukan gerakan pemanasan ini dengan benar. Dengan demikian, tubuh kita, elastisitas pembuluh darah akan lebih rileks dan lentur, kita siap menerima limpahan lonjakan energi setelah kita melakukan olah napas, olah gerak. Kemarin saya mendapatkan telepon dari seorang ibu mengingatkan bahwa kalau kasih refresh itu jangan terlalu panjang. Maka saya akhiri aja, mudah-mudahan refresh ini bermanfaat dan mari kita lakukan
5 seri olah napas, olah gerak. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Pemanasan, Pak. Oh, maaf. Saya baru memberikan refresh pemanasan, malah lupa pemanasan. Baik, Bapak Ibu, kita lakukan pemanasan mulai dari 5 hitungan sampai 30 hitungan. 5 hitungan. Tarik. Lima, buang. 10 hitungan. Tarik. Lima. 10, buang. 15 hitungan. Tarik. 5, 10, 15, buang. 20 hitungan. Tarik. 5, 10, 15, 20, buang. 25 hitungan. Tarik. 10, 20, 25, buang. Terakhir 30 hitungan. Tarik. 10, 20, 30, buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, dua, tunduk jauh. Tarik. Sambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Satu, tiga. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 21. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 22. Tunduk jauh. Tarik. Sambil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang.
1, tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan aku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. 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 Makasih. 1, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawel kening. Gesek perut. Gesek puting.
Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek hidung. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kaki. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kaki. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek pipi. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauhin kening. Gesek perut. Gesek kuping. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Udah kok mules nih. Gesek kuping.
Kita baca satu lagi. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Bawah kening. Gesek perut. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 3. Tarik. Tangan kamu ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek kiri. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur napas 3 kali, tarik 2. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Satu-satu. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek put. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut.
Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 5, 2. Tunduk jauh. Tarik. Cawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Panah itu. Heeh. Nah, itu rumput jalan Indonesia. Sing ana birune. 5, 3. Itu. Tarik. Agak ngisaraya gitu. Tangan kaku ke depan. Ada ya. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Terima kasih. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Jauh ini. Perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala.
perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 2, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tarik ke depan, lurus ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik, jauh kening, perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 3, 3, tarik, tarik kaki ke depan, lurus ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh. Tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4, 3, tarik, tarik kaki ke depan, lurus ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh. Tarik, jauhin kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan kaku ke depan, lurus ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan
Ke belakang. Buang tangan. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Gimana suara? Satu. Tarik. Sudah, oke. Gesek perut. Ya, oke. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tunduk jauh. Tarik. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2. Tunduk jauh. Nah. Awas. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan ke depan. Bentur kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2. Tunduk jauh. Tarik. Awas. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3. Tarik. Tangan kaku ke depan. Bentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek puting. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 2. Tunduk jauh. Tarik. Awas. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 4, 3. Tarik.
Tangan kaki ke depan, lentur ke atas kepala, menurut hidung, perut, dagu, gesek perut, cek perut, tarik tangan ke belakang, turun belakang, 5, 1, tarik, gesek perut, cek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik, awal, cek perut, cek putih, tarik tangan ke belakang, buang. 5, 3, tarik, tangan ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, cek putih, tarik tangan ke belakang, buang ke atas, turun perlahan, atau napas 3 kali, tarik, buang, buang, tarik, buang, tarik, buang. Lanjut seri yang terakhir. 1-1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 1, 2, tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. Gimana suara, Bu? 2, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 2, tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 2, 3. Tarik. Tangan kaki ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang dagu. 3, 1. Tarik. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 2, tunduk jauh. Tarik. Gawil kening. Gesek perut. Gesek. Tarik tangan ke belakang. Buang. 3, 3.
Tarik tangan kaku ke depan. Lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 4-1. Tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4-2 tunduk jauh. Tarik, tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 4-3. Tarik tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. 5-1. Tarik, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5-2 tunduk jauh. Tarik, kawin kening, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang. 5-3. Tarik tangan kaku ke depan, lentur ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek, tarik tangan ke belakang, buang ke atas. Gerakan penutup. Tarik, buang. Terima kasih Pak Is dan Bu Dini. Ya, sama-sama. Selesai. Mohon kembalikan lagi ke pembawa acara. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, sudah lancar kita laksanakan Latber secara virtual ini pada pagi hari ini. Maaf tadi terjadi gangguan. Mas Amir silahkan untuk memimpin doa syukur. Ya, baik Mbak Dini dan Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan tidak lupa manjatkan doa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ucapan syukur, Alhamdulillah kita sudah melaksanakan Latber BEP secara bersama-sama. Dengan harapan ya Allah berikanlah kesehatan kepada kami semuanya, tingkatkan imunitas kita, dan jauhkan dari segala mara bahaya yang mungkin datang kepada kita semua. Ya Allah, mudah-mudahan berilah kelancaran kepada generasi anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk menjalani kehidupan ini di tengah
gejolak kehidupan yang makin sulit ini. Mudah-mudahan mereka dapat keluar dengan sukses di tengah kita semua. Doa kita Amin. mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Dini. Oke, Mas Ya. Amir, Alhamdulillah semoga Allah ijabah doa-doa yang bagus sekali tadi. Alhamdulillah sekarang kita akan foto dulu. Tadi sempat saya lihat sekitar berapa ya, 50. Sekarang cuma 48 ya. 43, Ya, 2 layar. Nanti dulu, belum pada ketawa, belum pada senyum. Bentar, saya masih hitung 3 sepaneng. hitungan, action ya. Ya, 1, 2, klik. klik-klik. Layar kedua, bentar. Mohon yang masih tertutup videonya untuk dibuka. Oh, belum ini ya. Irma, Baik, saya hitung Pak 3 hitungan, Subarjo, action. Galaxy Note, 1, Pak Jamal, 2, Dr. action. Bu Shirina. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih Amir. Mas Agus Ya, atas baiklah. Ya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada para pemandu yang luar biasa pada pagi hari tadi yang kita mulai dengan refresh dari Bapak Marwondo. Ya, jangan sekali-kali mulai melakukan BEP tanpa pemanasan. Nggak kalau boleh ya. lupa juga ya Pak Marwondo. Hampir lupa, Iya, hampir lupa. tapi tadi melakukan refresh pemanasan tapi lupa pemanasan. Tapi ingat kok nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Terus yang kedua adalah Ibu ya Ibu Siti Suwandari ya. Terima kasih Ibu Siti. Yang ketiga ya siapa lagi kalau bukan di sebelah saya ini. Terima kasih, Mas terima kasih. Amiruddin, terima kasih ya Mas. Ya. Ya, ya. Oke. Yang keempat adalah Bu Siti Zainab. Ya. Bu Siti Zainab, Yes. terima kasih. Yang kelima Bu Amrih Rahayu dari Al Muslimah. Ya. Yang besok Pak. Muslimin. dari Al Muslimin. Yang besok Kamis mau laber ya. Sebetulnya Iya. saya juga diundang, tapi mohon maaf saya harus pergi keluar kota. Bu Amrih Rahayu. Yang keenam adalah Bapak Joko Wiono dari Lampung. Terima Ya. kasih. Terus hostnya siapa aja Mbak Dan Nini? Hostnya? iya, cuman tinggal kita ini Pak. Nah, tambah satu lagi kemana ini? Iya. Ya. Ya, yang pertama saya sebagai spotlighter dan musik. Terus Bu Epi sudah pamit karena ada LTN. Terima kasih ya Bu Epi ya. Terus Bapak Amiruddin recordernya. Terima kasih. Dan Bapak Agus dan Ibu Rini. Terima kasih Dan Mbak untuk Dini tadi ada foto-fotonya. sebuah pengalaman buat kita semua. Ya. Tiba-tiba yang namanya Mbak Dini sebagai host terpental keluar. Terus hostnya pindah ke Bu Epi. Bu Epi Bu bingung. Epi bingung. Terus gimana ini ya? Alhamdulillah semua bisa lancar. Iya betul. Saya sendiri Sementara tadi saya gantikan ngecipris tadi. ngecipris taunya enggak ada saya di situ. Saya Terima tadi kasih, baru terima kasih. mau membicarakan, mendoakan Eyang Titik Puspa. Ternyata Titik Puspanya nggak mau Iya, langsung mati. iya. Ya. Terima kasih semua kepada seluruh peserta yang masih bertahan di sini 36. Sehat, bugar, produktif, bahagia ya semuanya ya. Ya. Amin. Dan Bapak Supadio tadi juga sudah pamit dengan Ibu untuk LTM juga. Jadi kita tinggal berdua, kita tidak bisa ada tanggapan. Bagaimana tadi yang kita bahas, sersannya, ada yang mau memberikan apa, masukan atau komentar dari para peserta Iya. Latber BEP virtual ini? Kita prihatin ya dengan situasi sekarang ini. Tiap Ya hari Pak. kita menghadapi anak kita yang berubah selalu ya, yang Ya. membuat dongkol para kakek dan neneknya. Ya. Iya. Terus Iya. kalau diambil itu loh Pak, kok marah-marahnya seperti itu?
Iya. Kalau diambil HP-nya, Ya itu fenomena dari Gen Z ya tadi itulah itu ya. yang namanya sakit Hmm. fisik dan psikis Ya, ya Pak ya. iya, iya. Itu kita harus waspada, Hmm. hati-hati ya. Jangan Ya, dipukul, jangan dimarahi. Itu darah daging sebetulnya kita sendiri. yang pertama ya dari kitanya sendiri harus jangan pegang HP depan mereka kali ya. Iya, iya, iya. Ya, Oh, tiap kali ketemu langsung buang dulu HP-nya. iya, iya. Mbak Dini, kita ingin Ya, dengarkan dulu untuk menghadapi besok tanggal 27. Bukan. ya, Untuk menghadapi besok hari 27 ataupun menghadapi Buana. Vernas. Silahkan Bu Oh, Evi. Buana. Oh iya, Bu Evi silakan. Wah, Bu Evi saya izin. Kaget ya. Pukul, 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 pukul. Tanggal Ya, 7 kan sudah diumumkan sebelumnya ya, terkait dengan kegiatan HIPB di Bogor di Barangan Siang. ya. Ya, dimulai jam 7 itu untuk platbernya, walaupun nanti Berarti kita memang nggak bisa ikut ada jalan paginya ya. kegiatan Gapas ya, jalan pagi sehat sekitar Bogor. Tapi langsung aja ke lokasi, mekanisme pembagian sarapan itu dalam bentuk voucher kepada para koordinator rumah sehat. Setelah Ada acara. lima jenis makanan yang akan dibagikan secara UMKM. Ada 5 ya, nasi uduk, nasi kuning dan lain-lain itu. Jadi pilihan, bukan semuanya ya, pilihan Mm-mm. nanti dari Bapak Ibu. Jangan ambil lima-limanya ya. Kalau misalkan memang makan katakanlah toge goreng habis, mau makan yang lain beli gitu loh. Bayar. Jadi siapkan, Ya. ya bayar. Kalau yang dapat Oh, voucher itu udah bayar lagi ya. iya, iya. Tapi di samping nasi kita juga dapat bagian snack maupun minum kan ya pagi itu. Cuma minum aja aqua ya. Macam Oh, Snacknya dari bisnya aqua. Pak. jangan Aqua, ngomong merek, jangan ngomong merek air mineral. air mineral. Ya, air mineral. Air Semua mineral. Tapi air nanti mineral air namanya mineral itu ini Pak. karena merupakan kontribusi atau sponsor, jadi botolnya itu dikumpulkan lagi sama mereka. Jadi Oh, misalkan habis Untuk jangan dibuang dipamerin. sembarangan, tapi ada tempatnya yang bisa ya, ya. mendukung plastik ya. Jadi Jangan didaur dibuang ulang. sembarangan. Jadi mereka memberikan sponsor, tapi botol-botolnya diminta kembali, ambil kembali. Iya, iya. Bagus ya buat kita. Ya, Iya, iya. bagus. Bagus. Lalu Untuk kegiatan itu sampah. cuma sebentar ya. Sebentar itu merupakan 3 event, 1 ulang tahun HIPB yang ketiga, 2.500 kolaborasi lapir, dan ketiga itu kegiatan ulang tahun KBI Bogor yang ketiga. Baterai saya mau habis ini. Dan Baterai- habis lari. baterai mati. Colokan, colokan. Iya, ini ternyata Sama menguras. tadi saya juga gitu. Pantesan mental. Oh, betul. Jangan terjun ke laut, Bu. Nggak aman. Dia mau naik pohon tuh Bu Evi. Iya, lihat dari Bogor dari situ. Jadi itu untuk kegiatan yang tanggal 27 ya. Tapi untuk kegiatan Rakernas itu sudah ternyata aula atau Wisma Kemenpora itu setiap Sabtu Minggu sudah dibuka untuk pernikahan. Jadi kemungkinan besar agenda untuk Rakernas itu di hari kerja karena Bu Adi masih tetap menginginkan dilakukan di Kemenpora. Jadi akan buat kita ajukan ke pernikahan. Kemenpora itu kemungkinan besar kita sedang mengajukan di tanggal 29 Mei atau hari Kamis. Ya, jadi weekday itu bisa, kalau hari Sabtu Minggu itu sudah full sampai akhir tahun untuk kegiatan pernikahan karena memang di situ cukup bagus ya area lokasi untuk pernikahan resepsi. Iya. Jadi itu masih dalam proses ya mudah-mudahan sih dapat ya kalau Pak Yuslan atau dari Kemenpora bilang weekday free gitu misalnya walaupun berbayar karena itu merupakan kebijakan pemerintah sekarang terkait dengan efisiensi pinjaman itu digunakan oleh umum berbayar ya. Itu konsekuensi yang akan kita tanggung. Terus apalagi ya? Apalagi Pak Amir? Iya, NTB. Fornas itu sudah positif dilaksanakan di tanggal 5 sampai tanggal 11 ya, 11 Juli 2025. Tapi KBI akan melakukan kegiatan di sana selama 3 hari kegiatan di internal. 1 hari di tanggal 5 itu
technical meeting karena itu kita akan melakukan lomba di hari Sabtu, Minggu, Senin ya. Hari Sabtu tanggal 5 itu juga pembukaan di Mandalika. Jadi Bapak Ibu masih belum ada kepastian apakah dilaksanakan di sore hari atau di malam hari. Jadi kita akan menyesuaikan technical meeting-nya itu supaya teman-teman yang berminat untuk menghadiri kegiatan opening Pronas itu akan ke sana. Itu cukup jauh soalnya jaraknya. Kita sejauh ini masih positif di posisi asrama haji ya. Asrama haji di mana kapasitas kamar itu ada sekitar 700 kamar. Jadi kemungkinan besar kita akan tertampung di sana. Ya posisinya sekitar 300 katanya sih informasinya biaya untuk penginapan per malamnya dengan 4 orang ya di dalam 4 orang yang di kamar itu. Iya, iya. Jadi mulai sekarang nyicil tabung nabung gitu ya. Terus di hari kedua full kita melakukan kegiatan lomba itu 20 mata lomba ya, mata lomba di mana 10 mata lomba itu merupakan menjadi tanggungan Korminas, sementara 10 lainnya itu menjadi tanggungan KBI untuk penyediaan medalinya ya, karena kita mau melibatkan banyak orang untuk peserta lomba dan mendapatkan banyak medali-medali kepada provinsi-provinsi. Ya. Lalu untuk di hari kedua itu tanggal 6 ya, tanggal 6 full dari jam 8 sampai malam karena cukup banyak. Nah, itu keperluan juri itu pasti akan sangat banyak ya. Kita akan pecah di 4, kita tadi malam rapat sudah, kemungkinan di 3 sampai 4 ruangan untuk perlombaannya ya. Untuk 4 ruangan. Nah, untuk kebutuhan juri dalam waktu dekat nanti KBI, TD dan LPK BP Center of Excellence akan mengadakan pelatihan khusus juri karena juri itu mekanisme penilaiannya by online ya. Jadi by online bukan secara manual untuk mempercepat proses hasilnya. Jadi Bapak Ibu yang memang sudah pelatih, nanti kalau mau jadi juri, silakan mendaftarkan rumah sehatnya, atau nanti kalau di lokal itu bisa silakan untuk mendaftarkan. Mekanisme pelaksanaan pelatihan juri itu masih dilema ya, karena kita berharap di setiap provinsi mengirimkan 2 juri, supaya ada perwakilan hasil dari pemenangnya itu menjadi sangat fair ya. Kita mudah-mudahan ada minimal 11 provinsi yang akan mengikuti. Kalau dari jumlah KBI sekarang itu ada 18, kita berharap masih ada yang baru-baru. Mudah-mudahan sih itu bisa juga terlibat ikut dalam kegiatan perlombaan besok. Jadi 1 hari full dari jam 8 sampai kalau di jadwal itu sampai jam 8 malam ya. Diharapkan Bapak Ibu yang hadir itu dapat mengikuti perlombaan ini ya, mengikuti perlombaan dan menyaksikan. Kalau himbauan dari pihak NTB, pemerintah NTB itu peserta atau yang kontingen yang datang itu juga mengunjungi lomba-lomba lain gitu. Jadi tidak hanya wisata mungkin setelahnya bisa dilakukan. Itu yang ke hari ketiga. Itu jadi hari kedua itu seperti sebelumnya terlalu terburu-buru kita melakukan kegiatan lomba dan langsung gala dinner untuk memaksimalkan hasil dari perlombaan itu, maka di hari itu hanya perlombaan. Sementara di hari ketiga tanggal 7 pagi kita akan latgapnas ya, latgapnas itu di pantai. Lalu malamnya itu kita gala dinner. Ya, gala dinner kita akan lakukan di asrama haji, jadi tidak terlalu jauh mekanisme mobilitas peserta. Lomba ada menginap di asrama haji, lomba di asrama haji, lalu latgapnas itu di sekitar asrama haji dan gala dinner di asrama haji gitu. Asmara haji. Asmara haji. Jadi itu agendanya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau menyusun agenda dari rumah sehat masing-masing, 3 hari itu adalah kegiatan KBI internal. Setelah itu silakan untuk membuat agenda lain.
Ya. Ya, seperti itu barangkali informasinya sementara ini Pak Amiruddin dan Iya, Mbak. terima kasih Bu Evi yang sangat energik untuk menangani dari semua persoalan sampai Bantu semua banyak Pak yang bantuin Pak. Tadi di malam NTB. luar biasa sampai jam 10 Ya, malam rapat tapi ya, masih kondusif. ya. Terima kasih, terima kasih. Ada lagi dari teman lain, mumpung ada Bu Evi ini untuk menyampaikan pertanyaan. Ayo yang mau tanya. Silahkan. Mungkin paling masalahnya adalah masalah keuangan, ya. Berapa harus Bayar ya. kontribusinya harus berapa dan sebagainya. Ya, kalau tidak ada memang menyingkat waktu, saya kira kita selesaikan saja acara kita pada pagi hari ini. Mbak Dini, kalau nggak ada lagi, silakan kita tutup saja acara kita, Mbak Dini. Ya. Oh ya, Yuk, untuk terima kasih pembayaran semuanya. masih dalam Ya. perhitungan ya Bapak Ibu. Apa gimana Bu Evi? Untuk pembayaran masih dalam perhitungan. Oh ya. Memang untuk kegiatan internal itu adalah kegiatan Lapjapnas dan kegiatan gala dinner. Tapi kalau untuk kegiatan perlombaan itu sendiri, kita sangat mengharapkan itu diakomodir oleh Panlak setempat ya. Jadi dana itu akan kita optimalkan untuk penyediaan Lapjapnas dan gala dinner. Itu mandiri kan ya. Yang lain itu kan bukan menjadi kewajiban dari Panlak atau Panggar ya. Itu Ya. aja. Ya, kita serahkan semua bagaimana yang paling efisien kepada para panitia, Bu Evi dan sebagainya. Terima kasih Bu Evi dan kita kembalikan pada Mbak Dini untuk kita tutup saja acara kita pada pagi hari ini. Yes, Bu Evi jaga kesehatan. Iya. Jangan lupa istirahat. Yes, dan vitamin serta kopi. Oh, Pasti. sebentar Mbak Dini, kalau vitamin emangnya yang paling bagus vitamin merek apa ya? Ada deh. Vitamin D. Vitamin D, duit. Vitamin D, duit. Biar aku bisa hidup. Terima kasih. Maka kita akhir aja. Baiklah, terima Acara kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin apabila dalam pelaksanaan kami tadi ada banyak kesalahan. Mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye.